Pemerintah Kota Palembang kembali menggelar gotong royong bersama Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo. Pada pekan kedua ini, gotong royong dilaksanakan di aliran Sungai Karangkuang, Jalan Inspeksi RT 008 RW 004, Kelurahan 13 Ilir, Kecamatan IT 1 Palembang. Harnojoyo mengatakan gotong royong merupakan program unggulan Pemkot Palembang yang dilangsungkan di seluruh kelurahan di Kota Palembang. Gotong royong yang dilaksanakan bersama kelompok masyarakat untuk memperhatikan kebersihan sungai, anak sungai, saluran dan monitoring kebersihan lingkungan. Selain gotong royong membersihkan lingkungan, digelar juga pelayanan kesehatan gratis, perpustakaan hingga pelayanan catatan sipil. Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo juga memberikan bantuan tempat sampah untuk warga Kelurahan 13 Ilir. Harapannya, warga tidak lagi membuang sampah sembarangan, namun pada tempatnya yang sudah disediakan. Naba, Sumeko TV melaporkan. Momen unik terjadi pada 12 hari Road to Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional 6 di Jakabaring Sport City Minggu 19 Juni. Gubernur Sumsel Hajar Mendiru mencoba langsung permainan enggrang dan jangling bola. Didampingi dua pengawal pribadinya, Diru mencoba enggrang yang terbuat dari bambu. Setelah berhasil naik, tanpa ragu Diru langsung berjalan langkah demi langkah. Diru mengungkapkan sudah biasa bermain enggrang saat di desa. Selain itu, Diru juga mencoba memainkan bola dengan jangling menggunakan kaki. Pada kesempatan yang sama juga, dilakukan pertunjukan 5 cabang olahraga yang bakal dipertandingkan di Fornas 6 mendatang. Di antaranya enggrang, cheerleader, jangling bola, senam pucu-pucu, dan sepeda freestyle. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Ribuan pecinta sepeda di Ogan Ilir turut memeriahkan fun bike yang digelar oleh Polres Ogan Ilir Minggu 19 Juni. Adapun rute yang dilalui para goeser kali ini sepanjang 7,4 km dengan start dari Mapolres Ogan Ilir, Desa Tanjung Baru, Tanjung Pering, Mapolres Ogan Ilir untuk finishnya. Kapolres Ogan Ilir AKBP Yusantio Sandi mengatakan, digelarnya sepeda santai ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka HUT Bayangkara ke-76. Selain anggota polisi dan keluarga, ribuan masyarakat pecinta sepeda juga turut memeriahkan kegiatan ini. Yusantio berharap hubungan kepolisian dengan masyarakat bisa terjalin dengan baik. Kemudian polisi dan masyarakat bersama-sama menjaga keamanan dan kondusivitas di lingkungan masyarakat. Polres Ogan Ilir menyediakan sejumlah hadiah menarik seperti lemari es, sepeda, dan beberapa hadiah hiburan lainnya bagi peserta yang beruntung. Eti, Sumeko TV melaporkan. Polrestabes Palembang menggelar sepeda santai dan jalan santai menyambut HUT Bayangkara ke-76 yang jatuh pada 1 Juli 2022 Minggu 19 Juni pagi. Kegiatan ini diikuti jajaran Polrestabes Palembang, TNI, dan pejabat pemerintahan Kota Palembang. Start oleh Kapolrestabes Palembang Kombes Pol Muhammad Ngajib dari kantor Mapolrestabes Palembang. Rute sepeda santai dari Mapolrestabes Palembang menuju Jakabaring memutar balik ke Mapolrestabes Palembang. Sementara jalan santai memutar mengelilingi Mapolrestabes Palembang. Ada juga lomba tarik tambang antar instansi. TNI melawan jurnalis Pokja, Dishub melawan TNI Angkatan Udara. Menarik minat peserta, panitia menyediakan hadiah utama 4 unit sepeda motor dan 3 unit sepeda. Denny, Sumeko TV melaporkan.
Provinsi Sumsel saat ini berada di urutan ke-9 provinsi dengan angka kemiskinan terbanyak. Gubernur Sumsel Hadjar Manderu bersyukur karena saat ini angka kemiskinan semakin turun dari sebelumnya berada di peringkat 8. Secara nasional persentase kemiskinan Sumsel turun menjadi 9,71% atau selisih 0,43%. Dibandingkan Maret 2021 menjadi 26.503.650 jiwa. Persentasenya menempatkan Sumsel di peringkat ke-9 atau naik satu peringkat dalam hal penduduk miskin terbanyak. Deru mengatakan perluasan penanganan kemiskinan ekstrim di Sumsel akan dilakukan di 9 daerah, yakni wilayah Ogan Komering Ilir, Musi Banyuasin, Ogan Ilir, Ogan Komering Ilir, Muara Enim, Lahat, Musirawas Utara, dan Kota Palembang. Hasil evaluasi pelaksanaan penanggulangan kemiskinan ekstrim pada 2021, ada kendala penentuan KPM, bantuan langsung tunai, yang berdampak keterlambatan penyaluran. Deru mengungkapkan belum optimalnya para tim koordinasi penanggulangan kemiskinan provinsi dan kabupaten kota di beberapa wilayah. Selain itu, penanggulangannya masih fokus pada pemberian bantuan, penyaluran tidak tepat waktu, dan lainnya. Deru berharap kepala daerah di kabupaten kota bisa mengoptimalkan serta mendata dan memastikan jumlah penduduk miskin ekstrim di wilayahnya. Penajaman lokasi prioritas sesuai keluarga penerima manfaat yang ditetapkan dan melakukan evaluasi secara berkala. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan. Gubernur Sumsel Hadjar Manderu meyakini Festival Olahraga Rekreasi Nasional 6 akan membawa berkah besar untuk Provinsi Sumsel, khususnya bagi pertumbuhan ekonomi. Fornas 6 ini diyakini akan berdampak besar bagi perputaran roda ekonomi. Usaha mikro, kecil, dan menengah, tempat wisata, dan perhotelan akan tumbuh seiring dengan dibukanya Fornas. Peserta dan atlet yang ikut serta dalam Fornas 6 ini merupakan sejarah terbanyak yang pernah terjadi di Sumsel, karena diikuti 34 provinsi di Indonesia dengan jumlah peserta 11.000 lebih. Deru mengajak masyarakat untuk bersama mensukseskan acara ini. Melalui adat budaya khas Sumsel, Deru menghimbau masyarakat agar bisa ramah dan menerima semua tamu yang akan hadir tanpa mengecewakan. Ketua Panitia Fornas 6 Ahmad Syamsuddin mengatakan, hingga saat ini seluruh provinsi sudah mendaftarkan pesertanya masing-masing. Jumlah yang akan ikut berpartisipasi lebih dari 11.000 peserta. Sumsel telah siap untuk menjadi tuan rumah Fornas 6 dan persiapan mulai dari venue dan lainnya sudah mencapai 90%. Sementara itu bertempat di Jakabaring Sport City Minggu 19 Juni digelar senam sehat Road to Fornas 6. Kegiatan ini diikuti ribuan peserta. Edi Handoko, Sumeko TV melaporkan.